Anda menimbang dari Majelis Nasional kami sudah bergabung. Juga ada Anda Dr. Muhammad Nasir sudah bergabung juga dengan kita. Selamat datang Ustaz. Ustaz Muhammad Hussein juga sudah bergabung dari Gaza. Ustaz Samsi Ali dari New York juga bersama kita di forum kita ini, diskusi kita ini. Saya kira sembari menanti teman-teman kita ataupun juga saudara-saudara kita yang lain yang bergabung di kesempatan kali ini, sebelumnya mungkin mari kita membuka diskusi ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang terhormat kepada seluruh narasumber, Ustaz Imam Samsi Ali, Ustaz Muhammad Hussein Gaza, Ustaz Muhammad Nasir, dan juga ada Kanda Manimang Karyadi, dan juga serta partisipan-partisipan lainnya yang sempat bergabung bersama kita dalam diskusi kita kali ini. Baik. Baik, untuk pendidikan Islam hari ini saya kira juga terdampak dengan adanya COVID-19 ini. Pondok pesantren sebagai wadah ataupun sentrum aktivitas santri-santri sangat merasakan hadirnya COVID-19 ini. Saya kira problem-problem ataupun permasalahan-permasalahan yang kini menghampiri pesantren dan juga pendidikan-pendidikan Islam seperti madrasah-madrasah ataupun juga surau-surau yang menjadi sentra aktivitas anak-anak Islam. Saya kira ini menjadi perhatian khusus dari kami, dari Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam, bahwasanya ada kerisauan tentang pendidikan Islam hari ini. Apalagi ini kan momen Ramadan sebentar lagi, sehingga saya kira keresahan-keresahan itu menjadi mana kita harus memberikan semangat atau juga tetap menghidupkan pesantren, madrasah, surau-surau. Bahkan kalau kondisi di Palestina, Gaza khususnya, yang kini ditempati oleh Ustaz Muhammad Hussein, saya kira lebih bahkan sebelum adanya COVID, saya kira mungkin itu sebagai pengantar untuk membuka diskusi kita pada kesempatan ini. Baik, untuk pertama saya persilahkan kepada Kakanda Manimang Kaharyadi sebagai untuk menyampaikan sambutan di kegiatan kita ini sebelum kita memulai diskusi kita. Jadi mungkin Kanda saya berikan 10 menit mungkin Kanda. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di penghujung bulan Ramadan ini, di hari baik, bulan baik, dan insya Allah kita semua melalui silaturahmi ini berada dalam keadaan sehat walafiat dan semangat menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi atas kreativitas dari Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam mengadakan dialog virtual ini. Ini adalah langkah yang dan cepat. 3 catatan saya ingin sampaikan pada kesempatan ini.
karena situasi ini mengharuskan kita untuk bergerak cepat, beradaptasi dengan situasi. Kita tidak pernah berhenti melakukan kewajiban dan tugas-tugas pokok kita masing-masing. Dan ini adalah langkah yang sangat penting dan strategis bagi lembaga pendidikan mahasiswa Islam dalam memberikan terobosan atau merespon atau menjawab tantangan yang kita hadapi ini. Yang kedua, bahwa situasi ini mengharuskan kita untuk lebih kreatif, lebih bersemangat karena merubah sistem atau pola belajar dari tradisional ke digital memerlukan beberapa perangkat, instrumen atau memerlukan beberapa prasyarat-prasyarat, antara lain tentu saja seluruh pihak yang terkait dengan sistem pendidikan digital ini harus benar-benar meningkatkan literasi atau keterampilan menggunakan media ini agar proses belajar mengajar melalui virtual ini dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, bahwa kita suka atau tidak suka menghadapi new normal, menghadapi pola tatanan kehidupan baru yang harus benar-benar mengikuti protokol kesehatan, sehingga selain kita berusaha untuk berdoa, harap semangat optimisme, standar protokol ketentuan bersyarat itu tetap kita jalankan untuk hindar dari sebaran virus. Dan yang lebih penting, yang ketiga adalah kita mendorong agar sedianya instrumen pendukung bagi kelancaran proses belajar mengajar ini. Instrumen pendukung tidak hanya infrastruktur, tidak hanya dana, tapi pemahaman yang utuh tentang realitas ini harus benar-benar diberikan. Karena kita tidak bisa menghindari, kita tidak bisa berhenti dengan situasi apapun dalam rangka melaksanakan proses pembelajaran ini. Para pengajar, para dosen, para pendidik itu dituntut lebih kreatif dan inovatif, menghadirkan cara-cara yang lebih menggugah semangat, karena anak didik atau peserta didik itu menghadapi, tidak bisa dipungkari menghadapi situasi yang monoton, dan itu titik tertentu terjadi kejenuhan. Beda ketika mereka komunikasi atau berinteraksi langsung dengan sesama teman, ada energi dan ada semangat mereka bisa peroleh. Nah, dengan ini tentu kreativitas atau terobosan-terobosan atau kualitas komunikasi perlu dibangun terus sehingga pola belajar ini semakin memberikan bekas atau memberikan hasil yang sangat memadai. Kami tentu saja menyampaikan salam hangat dari kawan-kawan di Majelis Nasional. Kami ada standby sekitar 10 orang setiap hari dalam suasana COVID ini. Selain kegiatan-kegiatan pencegahan, juga kegiatan memberi atensi dan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak. Kami 24 jam di sini. Salam hangat untuk Ustadz Muhammad Hussein LC di Gaza. Salam hangat dan rindu kami untuk Imam Muhammad Samsi di Amerika, dan tentu saja Adinda Dr. Muhammad Nasih yang sangat produktif dan penuh semangat dalam menyebarkan ilmu, dalam memberikan ramah kegiatan pendidikan yang kami monitor dari media online cukup penuh semangat. Sekali lagi, atas nama Majelis Nasional kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada adik-adik dari Bakornas Lembaga Pendidikan Islam. Semoga apa yang kita lakukan ini semakin mengukir, memantapkan kepribadian kita
sebagai kader-kader muda Islam yang siap menghadapi tugas dan tantangan di masa depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Kakanda Manimbang Haryadi telah menyampaikan sambutan di kegiatan diskusi kita ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Imam Syamsi Ali mengenai tentang pendidikan Islam pondok pesantren khususnya yang ada di New York, Ustadz. Tafadhol, Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir la hawla wa la quwata illa billah. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan ini. Tentu sebuah kehormatan bisa bergabung dengan teman-teman HMI. Ini himpunan mahasiswa Islam ya. Sebuah kehormatan tentunya karena bagi saya belum pernah mengalami menjadi mahasiswa di Indonesia dan memang belum pernah tinggal lama di Indonesia. Sejak saya tamat di pesantren saya sudah di luar negeri. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan lidah saya masih lidah Indonesia, wajah saya juga masih wajah Indonesia. Nah, hari ini saya sengaja tidak pakai songkok ini biar kelihatan lebih muda gitu. Karena ini kan sedang berinteraksi dengan mahasiswa jadi biar kelihatan lebih muda. Baik, kalau kita berbicara tentang pendidikan, maka tentu kita membicarakan sesuatu yang sangat mendasar dalam kemanusiaan kita sebagai manusia. Insaniyatul insan, kemanusiaan manusia. Karena pendidikan itu tidak hanya bersentuhan dengan intelektualitas, tapi sesungguhnya ada nilai rabbani di situ. Ada nilai-nilai ketuhanan yang sangat dalam. Makanya bahasa Arab dari pendidikan itu tarbiyah, yang tentu ada relevansinya dengan Rabbun. Bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Dan ternyata memang Allah yang secara mendasar pendidik, terutama dalam kehidupan kita. Allah mengatakan, Sabbihisma rabbika la'alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a. Khalaqa fasawwa itu menunjukkan pembentukan fisik daripada kemanusiaan kita atau manusia. Kemudian qaddara itu lebih banyak kepada masalah-masalah yang bersentuhan dengan rezeki dan hal-hal yang menentukan kehidupan kita. Lalu fahada itu banyak bersentuhan dengan pendidikan Allah kepada kita. Bayangkan seekor ayam yang bertelur, yang sudah tahu bahwa masanya untuk mengenyam telur, tapi dia tahu gitu loh, bahwa masanya untuk menyembunyikan telurnya itu sekian hari sampai menetes telur tersebut. Siapa yang mengajar ayam itu kalau bukan Allah? Maka Allah itu adalah pendidik segala makhluk, termasuk kita manusia. Maka kalau kita berbicara tentang pendidikan, kita berbicara tentang sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. Dan itulah yang disebut dengan sentuhan fitrah. Maka pendidikan itu sekali lagi betul-betul mencakup sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan kita, karena itu menyangkut masalah kefitrahan kita. Kegagalan dalam memproteksi, menjaga, dan mengembangkan fitrah manusia ini menjadikan kemudian manusia banyak terjatuh ke dalam perilaku-perilaku dan karakter yang destruktif. Zahar al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Itu dahulu dengan ayat fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Ketika fitrah ini kemudian tidak terjaga, maka terjadilah kemudian perilaku-perilaku yang destruktif dalam kehidupan manusia itu. Disitulah penampakan kerusakan-kerusakan. Peperangan-peperangan yang terjadi di mana-mana itu juga terkadang dilabeli dengan konsep-konsep yang maha indah, yang sangat indah. Tapi sesungguhnya adalah karena kerakusan manusia. Kita lihat peperangan yang terjadi di Irak, di Suriah, di Afghanistan, dan tentu apalagi yang terjadi di Palestina dengan keangkuhan Israel. Tentu itu adalah bahagian dari tanda-tanda kerusakan fitrah manusia. Semua itu adalah bentuk kapitalisme dan kepungahan serta keangkuhan manusia. Maka sejatinya pendidikan sekali lagi bukan sekedar bersentuhan dengan intelektualitas kemanusiaan kita, tapi sesungguhnya adalah
berhubungan langsung dengan fitrah kita sebagai manusia. Dan itu yang kemudian akan menjaga karakter kita sehingga kita mampu menjadi khalifah yang efektif di atas bumi ini. Ya, mungkin host bisa memute semuanya yang tidak bicara biar enggak. Nah, kalau ini kemudian saya hubungkan dengan pesantren, maka tentu pesantren memiliki peranan yang sangat penting. Saya masih ingat kiai saya dulu selalu mengatakan kepada saya, ini khususnya ketika saya akan berangkat ke luar negeri, "Nak, kamu itu tidak saja pernah belajar ilmu di sini, tapi kamu sudah belajar hidup. Maka kamu sudah bisa hidup di mana saja." Artinya apa? Sistem pendidikan pesantren ini sungguhnya adalah sistem pendidikan yang paling siap untuk memasuki dunia kita dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan COVID-19 sekarang ini. Karena kita sudah ditempa, kita sudah persiapkan untuk bisa hidup kapan, di mana, dalam keadaan bagaimanapun. Maka harusnya pesantren memang sekarang menjadi, kalau bukan alternatif, salah satu alternatif pendidikan yang menjadi solusi bagi pendidikan yang sedang mengalami permasalahan-permasalahan dunia kita sekarang. Dunia kita mengalami pendidikan yang sangat pincang. Kemajuan teknologi, sains, pemikiran yang luar biasa, kemudian tidak dibarengi oleh kekuatan spiritualitas, menjadikan kemudian manusia menjadi angkuh dan sombong. Dan kalau kita lihat Corona-19 atau COVID-19 ini, salah satu hikmah terbesar di balik dari itu adalah karena kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah mendatangkan musibah dari masa ke masa, wabah dari masa ke masa. Dan kalau kita pelajari sejarah wabah ini, minimal hampir setiap tahun 100 tahun, ada wabah besar yang terjadi. Allah mendatangkan wabah dari masa ke masa. Salah satu tujuan akhirnya adalah untuk menjadikan manusia itu humble, menjadikan manusia itu tawaduk sedikit. Karena terlalu angkuh dan pongah. La'allahum yatadarra'un. Agar mereka tadarru', agar mereka kemudian menjadi rendah hati. Kemajuan teknologi dan sains, kekuatan perekonomian dunia, dengan kapitalistik, sistem kapitalisme dunia, menjadikan manusia merasa Superman. Merasa bisa menyelesaikan segala sesuatu. Merasa mampu menyelesaikan segala permasalahan. Mengetahui banyak hal. Maka Allah kemudian datangkan satu virus kecil yang tidak nampak di hadapan mata kita untuk mengingatkan manusia bahwa kekuatan intelektualitas dan kemajuan material bukan hanya itu yang diperlukan oleh manusia, tapi ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Maka pesantren bisa mengimbangi sistem pendidikan yang pincang itu. Karena pendidikan yang imbang adalah ketika pendidikan itu bisa menumbuhkan atau menghasilkan manusia-manusia yang disebut manusia ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka yang memiliki the power of zikir, memiliki kekuatan zikir. Bisa ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Dalam keadaan situasi bagaimanapun. Kaya, miskin, kuat, lemah, bahkan dilemahkan, tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, tapi tidak cukup. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka memikirkan penciptaan Allah di langit dan di bumi. Dalam arti apa? Ada keseimbangan antara kekuatan, ketajaman batin, ketajaman spiritualitas, dan ketajaman pemikiran, keluasan pemikiran. Maka zikir dan fikir harus imbang dalam dunia pendidikan kita. Hanya dengan demikian kemudian kita bisa menghasilkan manusia-manusia yang kemudian matang, bisa lebih dewasa dan tentunya lebih inovatif lagi. Saya ingin kembali kepada pendidikan kita. Tentu saya tidak berada pada bidang pendidikan karena saya ada di bidang tafsir dan perbandingan agama, dan S3 saya sebenarnya di bidang politik. Tapi tidak apa-apa, mungkin dari pengalaman saja saya ingin mengatakan begini. Melihat dari jauh tentang pendidikan kita dan membandingkan dengan beberapa negara yang pernah saya kunjungi dan tentu termasuk di kota New York dan Amerika yang saya sekarang ini sudah 23 tahun lebih di kota ini. Saya melihat ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dalam rangka pengembangan pendidikan kita di Indonesia. Yang pertama adalah perlu dikembangkan nalar yang lebih kritis lagi. Ini sangat penting sekali karena bagaimanapun juga dunia kita ini berkembang terus-menerus, mengalami perubahan-perubahan yang terus-menerus.
Dan kalau kita tidak memiliki nalar kritis, maka kita akan menjadi pasif dalam menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi. Kita tidak ada dorongan-dorongan atau courage atau motivasi untuk mengetahui lebih jauh lagi apa yang terjadi. Nah, salah satu kelebihan pendidikan di Amerika Serikat adalah mengajarkan kekritisan yang luar biasa. Maka berdialog, bahkan berdebat mungkin, misalkan demikian, antara seorang murid dan guru adalah sesuatu yang biasa. Tapi kalau kita mungkin seorang murid mendebat gurunya atau bahkan bertanya kepada gurunya dengan pertanyaan yang kritis, mungkin kita label dengan kurang ajar. Itu yang terjadi. Sehingga apa yang terjadi? Terkadang kita tidak berani untuk mengembangkan nalar kritis kita itu. Sehingga ini juga akan terjadi nantinya pada masa-masa ketika kita berhadapan dengan isu-isu sosial, isu-isu politik misalnya, isu publik misalnya. Kita tidak berani mengkritik pemerintah yang salah misalnya, karena memang itulah mentalitas kita. Kita tidak berani, tidak ada daya kemampuan untuk mengkritisi ini. Ini sangat penting. Sekali lagi perkembangan ilmu di dunia barat banyak didorong oleh nalar yang kritis seperti ini, dan ini bukan sesuatu dalam agama kita. Kalau kita belajar sejarah hidup Ibrahim alaihissalam, bahkan beliau mempertanyakan ketika itu, bukan mempertanyakan dalam arti tidak beriman, tapi itulah nalar manusia, karena nalar manusia itu kuriositas, ingin tahu. Wa 'allama Adama itu artinya manusia dipersiapkan untuk mempertanyakan dan tahu. Ya, itu. Maka Ibrahim mempertanyakan, kaifa tuhyil mauta? Ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati? Allah mengatakan, awalam tu'min, apa kamu belum beriman? Qala bala. Ya Allah, saya sudah beriman, walakin liyatma'inna qalbi. Tapi demi ketenangan batin itu. Demi akan, dalam istilah orang sini peace in mind. Ada ketenangan dalam berpikir. Sehingga ada sesuatu yang kita cari itu. Ini namanya daya kritis ya. Nalar yang kritis. Ya. Itu yang pertama saya kira perlu kita dorong terus-menerus. Nah, kita di pondok pesantren dulu banyak menghafal. Ya. Ini pengalaman saya nggak tahu sekarang. Tapi dulu pelajarannya sekitar berapa? Terlalu banyak gitu. Kalau di pesantren Muhammadiyah ada kemuhammadiyahan, ada PMP, ada macam-macam gitu yang dulu. Ya, biologi, kimia, ada semua kita hafal rumus-rumus itu. Ya, termasuk kaidah-kaidah bahasa Arab kita hafal semuanya. Nah, tapi yang kurang adalah bagaimana kita membuka wawasan yang nalar yang kritis ini. Nah, ini barangkali yang perlu kita kembangkan di pesantren sebagai bagian dari pengembangan. Bukan berarti mengurangi kekuatan hafalan kita. Sangat bagus sekali. Apalagi menghafal Quran, menghafal dalil-dalil, hadis-hadis. Tapi bagaimana dalil-dalil dan hadis-hadis ini kemudian dibarengi dengan nalar yang kritis. Bukan mengkritisi Quran, bukan mengkritisi hadis, tapi mengkritisi perkembangan yang terjadi dan relevansinya dengan Quran dan hadis gitu. Nah, ini penting untuk kita bangun semangat kritis atau nalar kritis. Yang kedua adalah di dalam mengembangkan pemahaman kita harus proaktif. Misalnya kita memahami ayat Al-Quran ini dalam konteks pesantren. Mohon maaf kalau saya tidak terlalu banyak berbicara tentang COVID-19, karena insya Allah COVID-19 ini sesaat dan akan berlalu. Saya berbicara tentang pendidikan pesantren yang permanen. Ya. Kalau kita berbicara tentang sikap proaktif ini, ya, maka dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis, itu jangan kita pasif. Saya kasih satu contoh saja. Atau beberapa contoh lah, biar lebih jelas. Ketika ayat zakat turun kepada Rasulullah SAW, maka beliau tidak memahami sekedar bahwa zakat itu memberi 2,5% dari harta kita. Tapi yang dipahami oleh Rasulullah SAW, bahwa adanya perintah zakat itu juga berarti adanya perintah untuk menghasilkan yang lebih banyak. Maka harus ada economic empowerment, penguatan ekonomi di situ. Maka digerakkanlah Rasulullah SAW, para sahabat yang memiliki dana, untuk membeli pasar Yahudi ketika itu di Madinah. Dan itu adalah awal daripada economic empowerment daripada umat ini, penguatan perekonomian daripada umat ini. Bagaimana kita bermimpi memberikan zakat kalau kita setengah hati untuk bisa membangun perekonomian umat? Oleh karena itulah, artinya kalau tidak ada orang yang memiliki penghasilan yang lebih dari kebutuhan pokoknya, gimana bisa memberikan zakat kan begitu? Dan oleh karena itu, memahami ayat ini harus proaktif. Memberi zakat itu artinya harus punya penghasilan. Kalau harus punya penghasilan berarti ada penguatan ekonomi umat, kan begitu harusnya kita pahami. Sama juga ketika Al-Quran mengatakan inna ma'al usri yusra. Di saat-saat corona seperti ini, sesungguhnya di balik dari kesulitan itu ada kemudahan. Lalu kita menunggu kemudahan. Ya, nanti akan datang juga kemudahan, mungkin sebulan, 2 bulan kita tunggu. Padahal yang dimaksud di situ adalah ayo umat Islam bangkit untuk mencari kemudahan. Kalau perlu, saya tantang para saintis muslim untuk duluan mendapatkan vaksin sebelum Amerika mendapatkan. Sebelum Cina mendapatkan vaksinnya, itu Islam harus mendapatkan vaksinnya, obatnya. Sehingga Islam mampu menjadi orang-orang yang ada di garda terdepan untuk membawa keringanan bagi kemanusiaan kita.
di tengah menghadapi tantangan seperti ini. Jadi kita jangan menyikapi ayat ini dengan pasif. Nanti akan datang juga kemudahan setelah kesulitan ini. Kita harus bangkit untuk melakukan langkah-langkah agar kemudahan itu datang. Satu contoh lagi. Man dakhalahu kana aminan. Siapa yang masuk Masjidil Haram akan aman gitu. Loh, dalam Masjidil Haram juga ada copet biasanya. Artinya apa? Kalau masuk dalam Masjidil Haram, lakukan keamanan. Jangan melakukan hal-hal yang tidak aman kan begitu. Itu namanya proaktif dalam memahami ayat Al-Qur'an. Maka saya kira santri, pesantren, dan saya kira umat Islam harus diajari seperti itu, memahami dalil Al-Quran. Jangan pasif, menunggu belas kasih orang. Nah, itu yang terjadi biasanya. Nah, yang ketiga adalah para santri kita dan umat secara umum, khususnya para ulama kita, itu perlu piknik lebih banyak dan jauh-jauh. Ya tentu piknik yang saya maksud bukan berarti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak perlu dari Jakarta ke Amerika atau Amerika kemana gitu. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud piknik adalah kita memerlukan wawasan yang lebih luas dengan lebih banyak membaca, lebih banyak berenung, lebih banyak melakukan introspeksi, belajar. Sehingga kita itu memahami yang lebih luas lagi. Jangan kita pernah membaca 1 buku, 2 buku, 3 buku. Lalu kemudian kita mengambil kesimpulan bahwa kita sudah menguasai segala sesuatu. Sejauh-jauh kita berjalan akan semakin banyak yang kita pelajari. Dari pengalaman tentunya. Dan oleh karenanya kita perlu melakukan piknik lebih banyak. Piknik pemikiran, piknik wawasan, piknik akal. Ya, pemahaman. Saya kira ini yang saya maksud dengan piknik tersebut. Jadi kita harus banyak melakukan piknik lah. Yang ketiga adalah, khususnya dalam keilmuan agama saya kira ini, pentingnya keseimbangan antara emosi dan rasionalitas. Ya. Saya melihat bahwa di dalam pendidikan keagamaan kita terkadang banyak mengedepankan rasa atau emosi kita. Sementara pengembangan wawasan rasionalitas itu kurang. Nah ini yang kemudian terkadang menimbulkan perilaku yang juga cepat emosi di saat-saat menghadapi masalah. Dan kurang mempertimbangkan secara rasional hal-hal yang kemudian berkaitan dengan segala dari permasalahan tersebut. Saya masih kasih contoh ya. Waktu dulu ada yang nakal di Denmark, menggambar nabi kita katanya, diakui sebagai nabi. Tapi saya kalau ditanya wartawan, apa itu benar, saya katakan, pertama nabi kami nggak ada yang tahu mukanya. Maka tidak ada yang bisa menggambar. Yang kedua, orang itu nggak pernah belajar sejarah Rasulullah SAW. Lalu dia membuat gambar yang katanya punya sorban, di bawahnya ada bom yang siap meledak. Saya katakan itu orang Denmark sendiri. Minjam sorbannya orang Arab, saya bilang, baru ditaruh bom, saya bilang. Karena nabi kami nggak begitu itu. Nah, ketika ada orang Denmark melakukan seperti itu dulu, yang kita lakukan adalah mengedepankan emosi yang luar biasa. Maka terjadi pembunuhan di mana? Ada pembakaran di Libanon, ada pembunuhan biarawati di Nigeria, ada 7 staf PBB meninggal di Afghanistan, dan beberapa kekerasan yang lain dunia Islam. Ini apa? Karena emosi yang kita kedepankan. Memang kita cinta Rasulullah SAW. Tapi apakah Rasulullah kira-kira menghendaki kita untuk membela Rasulullah dengan melakukan tindakan-tindakan destruktif seperti itu? Kalau seandainya Rasulullah masih hidup, apakah dia mengatakan, kalau ada yang mengatakan, anta sahirun kadzabun majnun, kamu itu ahli sihir, kamu itu gila, kamu itu pembohong. Apa kira-kira yang mengatakan, ayo pergi penggal lehernya itu? Saya kemudian belajar semua sejarah Rasulullah, belum pernah beliau mengatakan bahwa, bahkan berkata kasar kepada orang sekalipun. Walaupun beliau pada saat dipaksa untuk berperang, siap untuk berperang. Itu Rasulullah SAW. Maka maksud saya adalah pendidikan kita yang selalu mengedepankan emosi seperti ini, saya kira perlu dibarengi dengan pengembangan wawasan dan rasionalitas. Karena hanya dengan itu kemudian kita akan membangun sebuah kedewasaan dalam menyikapi segala permasalahan yang terjadi. Dan dunia kita sangat kompleks. Dunia kita tidak sederhana yang kita pikirkan. Sangat-sangat kompleks. Terkadang kita justru ya didorong untuk membangun emosi dalam rangka membela agama kita. Justru kita dicampakkan dalam sebuah jurang. Berhati-hati kita. Umat Islam terkadang dipakai oleh musuh-musuhnya. Kenapa? Karena kita mengedepankan emosi. Dan ketika kita sudah emosi, kita sangat mudah disetir. Kita kehilangan pemikiran rasionalitas. Dan itulah yang banyak terjadi. Kita dipergunakan oleh orang lain terkadang untuk justru seolah-olah membela Islam, tapi justru merusak agama Islam kita. Dan ini sangat berbahaya. Nah tentu yang terakhir sekali, jangan sampai ketinggalan kendaraan. Jangan ketinggalan pesawat dalam hal ini. Kita hidup dalam dunia global. Dan dunia global ini ditandai dengan banyak hal. Salah satu di antaranya adalah perubahan-perubahan yang maha drastis, yang luar biasa. Bayangkan sekarang ini, saya belum pernah mendengar kata Zoom, itu sebelum corona terjadi. Tapi sekarang kita bisa melakukan acara pakai Zoom kan. Nah ini kan sesuatu yang dahsyat luar biasa. Maka perubahan dalam dunia global ini,
itu dari masa ke masa sangat dahsyat. Kita nggak pernah berpikir 20 tahun yang lalu ada yang namanya Facebook, ada macam-macam Instagram, Twitter itu 30 tahun, 50 tahun yang lalu. Sekarang sudah ada semua itu. Dan itu luar biasa. Maka kemajuan teknologi sains, khususnya di bidang informasi sekarang ini, menjadikan kita mau tidak mau, dan memang harus demikian, antisipatif dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Khususnya ketika akan masuki tadi Pak Penasihat mengatakan begini, kita akan masuki apa yang diistilahkan oleh orang sebagai new normal society. Ya, masyarakat normal yang baru. Istilah ini belum kita dengarkan sebelum terjadi corona atau COVID-19. Saya kemudian membaca beberapa surah Al-Quran di surah-surah terakhir karena kita khatam Al-Quran di bulan Ramadan ini. Dan Alhamdulillah setiap malam saya ada tafsir di Facebook Live maupun di YouTube Live untuk jamaah kami. Dan banyak diikuti oleh teman-teman dari Indonesia juga. Dalam bahasa Inggris tapi. Ada beberapa ayat yang saya temukan ternyata punya relevansi dengan istilah New Normal Society. Salah satu kata yang saya temukan dalam Al-Quran itu adalah, ada ayat yang mengatakan thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, dan kemudian beberapa ayat setelah itu, ini surah Al-Mu'minun saja saya ambil. Kemudian di ayat 42 kalau tidak salah disebutkan thumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin. Qarnan dan qurunan. Lalu saya ini iseng-iseng saja. Mudah-mudahan kalau saya salah Allah mengampuni saya. Ini kok kata qurunan ini dekat dengan kata corona ya? Lalu saya diingatkan lagi dengan bulan Ramadan ini. Hadis Nabi mengatakan bahwa kalau kita keluar dari bulan Ramadan ini dan kita sungguh-sungguh puasa melakukan semua ibadah, kita akan keluar kayaumi waladathu ummu, seperti dilahirkan oleh ibunya. Semua ini kemudian saya kait-kaitkan lalu sampai kepada sebuah konsep new normal society. Sesungguhnya adalah menghendaki sebuah generasi yang baru. Artinya apa? Dengan COVID-19 dan dengan keluarnya kita dari bulan Ramadan ini, mudah-mudahan menghasilkan apa yang disebut dengan qarnan akharin atau qurunan akharin, yang artinya adalah generasi baru. Kata qarnan itu centuries, itu abad, tapi itu berarti generasi. Bahwa pada masa dulu ketika Nabi-Nabi ditentang oleh umatnya, biasanya umat ini dimusnahkan oleh seperti Nabi Nuh alaihissalam, umatnya dimatikan dengan banjir. Ya, kemudian Nabi Lut misalnya dibalik umatnya itu, kemudian didatangkan generasi yang baru. Mungkin sekarang ini tidak secara fisik, walaupun secara fisik banyak yang mati. Amerika saja sampai hari ini sudah hampir 100.000. Sampai pagi ini sudah 94.000 meninggal di Amerika Serikat. Negara superpower, adidaya. Tapi 94.000 meninggal hingga pagi ini. Nah, sudah banyak yang mati. Tentu istilah mendatangkan generasi baru di sini tidak terlalu penting apakah yang terlahir baru atau bagaimana. Tapi yang terpenting adalah kita umat Islam. Mari kita menjadi generasi yang baru. Apa itu? Tentu dengan iman kita lebih hebat, akhlak kita yang lebih baik, visi kita yang lebih baik, intelektual kita yang lebih matang, spiritualitas kita yang lebih matang, dan sebagainya. Ini akan menjadikan kita karakter-karakter sekaligus umat secara kolektif sebagai generasi baru yang diharapkan insya Allah setelah Ramadan dan setelah Corona berlalu. Saya kira itu saja. Mohon maaf, mungkin agak panjang sedikit. Saya dengar cuma 15 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jelas Ustaz tadi penyampaian tentang